Katanya suatu ajaran itu penyempurna dari ajaran sebelumnya ya, dan klaim semacam ini saya setuju dan saya sepakat. Karena memang setiap ajaran itu memang memperbarui, berusaha ya, bukan menyempurnakan, tapi berusaha ya. Kalau soal sempurna dan tidaknya itu kan itu relatif ya, tapi berusaha untuk memperbaiki ataupun menambal kekurangan-kekurangan atau mungkin yang terlalu ribet dan sebagainya. Jadi berusaha untuk menambal sulam supaya sesuai dengan zamannya, sesuai dengan eranya, sesuai dengan masanya dan lebih cepat, lebih mudah, lebih baik seperti itu. Dan itu tidak hanya satu ajaran ya, semua ajaran polanya sama seperti itu. Dari ajaran A kemudian direvisi ajaran B, berusaha ditambal sulam di ajaran C, itu memang seperti itu. Setiap ajaran setelahnya itu pasti dia berusaha untuk menyempurnakan. Dan ini bukan hanya dalam agama ya, dalam tradisi apapun. Bahkan ketika Anda belajar atau saya sendiri pribadi belajar kepada banyak orang, berguru pada si A, si B, si C, kemudian ilmu itu masuk ke dalam diri saya akan mencoba untuk melakukan yang disebut penyempurnaan. Penyempurnaan di sini menurut saya gitu. Saya akan merevisi, saya akan mengedit, saya akan melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa segi supaya apa? Supaya sesuai dengan saya, sesuai dengan orang-orang yang belajar kepada saya. Tujuannya adalah untuk mempermudah agar lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang dan sebagainya. Tetapi meskipun itu terlihat lebih mudah menurut saya, kadang-kadang itu juga nggak cocok untuk orang lain, karena dia mungkin lebih suka yang ajaran yang lebih sulit gitu loh. Kayak misalkan ya, saya tuh suka kalau jalan-jalan itu kan di tempat-tempat yang jalannya mudah gitu kan. Tapi kan belum tentu orang lain tuh suka dengan jalan yang aspal, sukanya mungkin jalan-jalan yang berliku seperti di gunung. Kayak misalkan orang Trabas itu kan sukanya yang medan-medan yang berat, medan-medan yang sulit. Orang panjat tebing itu nggak suka kalau dikasih jalan yang enak itu loh, sukanya malah yang jalan-jalan yang terjal dan menanjak seperti itu. Jadi sama seperti ajaran itu juga sesuai dengan orangnya. Setiap karakter orang itu memiliki kecocokan yang berbeda-beda. Nah, seperti juga HP atau motor. Motor metik itu kan merevisi motor yang pakai gigi gitu loh. Motor pakai gigi itu revisi dari motor yang 2 tak jadi 4 tak. Itu kan makin disempurnakan ya, nggak perlu pakai misalkan oli samping ya kan. Nggak perlu lagi disempurnakan lagi, nggak perlu pakai gigi, itu semua dibikin otomatis. Otomatis masih disempurnakan lagi biar irit, itu disebut dengan injeksi kan. Berarti motor aja itu menyempurnakan dari sebelumnya. Itu benar, berarti tidak hanya ajaran, motor pun sama. Teknologi pun dia selalu membuat penyempurnaan atau berusaha menyempurnakan dari sebelumnya. Tapi apakah kesempurnaan itu tidak ada celahnya? Tentu ada. Jadi kalau misalkan motor metik, mesti kalau orang balapan itu ya ada nggak cocoknya karena mungkin mereka lebih suka 2 tak. Mungkin mereka lebih misalkan dapat cinta king gitu kan. Pecinta kingnya pasti nggak terlalu suka dengan motor metik. Meskipun motor metik itu dilihat secara umum itu paling sempurna. Apalagi injeksi, mereka lebih suka lebih boros, agak boros pakai 2 tak ya kan, pakai oli samping, tapi larinya lebih cepat seperti itu. Mereka menonjolkan sisi yang tidak dimiliki oleh motor metik seperti itu. Sama dengan satu ajaran, meskipun itu dianggap sempurna, diklaim paling sempurna, tetap memiliki, tetap ada sesuatu dimensi atau sudut yang tidak dimiliki oleh ajaran tersebut dan malah dimiliki oleh ajaran sebelumnya seperti itu. Maka kita sebetulnya juga perlu untuk melihat ajaran-ajaran yang sebelum-sebelumnya. Nah, contoh ya, di ajaran-ajaran Islam misalkan itu kan ada sebuah dalil atau apa ya, saya kurang paham, bahwa seorang bayi ketika lahir itu kan membawa disebut takdirnya, catatan takdirnya itu dari Lauhul Mahfuz istilahnya. Ini kalau versi Islam. Ya kan, dia sudah ada catatan takdir kehidupannya nanti seperti apa itu ditaruh di Lauhul Mahfuz. Nah, tapi kemudian kan muncul pertanyaan, catatan itu dari mana? Apakah Tuhan mencatat secara egois tanpa ada sebab dan akibatnya, pokoknya kamu tak takdirkan menjadi orang seperti ini, tak takdirkan orang menjadi seperti itu. Apakah seegois itu? Nah, di Islam itu nggak ada rumusannya, hanya dijelaskan Anda memiliki catatan nasib atau takdir Anda itu di Lauhul Mahfuz seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin menelusuri kelengkapannya itu sebetulnya malah ada di ajaran Hindu Buddha. Kenapa? Karena dalam ajaran Hindu Buddha itu disebutkan bahwa ketika Anda itu mati dan masih membawa rekaman keinginan, harapan, cita-cita, karma yang belum selesai di masa sekarang, maka Anda akan diremedi. Anda akan dites ulang kehidupan setelahnya menjadi orang lain. Jadi kemudian ketika Anda mati, roh ya yang membawa catatan keinginan, harapan, cita-cita, pokoknya kemelekatan terhadap duniawi itu datanya itu masuk ke yang disebut kalau versi Hindu itu akasa ya, atau dalam versi kerennya itu akashic record. Nah, di sana catatan itu terkumpul di ruang dimensi yang entah dimensi apa namanya ya. Disitulah energi-energi pikiran, energi batin ya, harapan, cita-cita, karma, semua itu masuk ke situ. Tujuannya apa? Tujuannya itu seperti skrip naskah yang nanti akan menjadi part 2 gitu loh. Kemudian ada bayi yang mulai lahir mungkin cocok ya, jalan cerita orang tuanya dan jalan cerita Anda itu cocok, ya akhirnya nyambung gitu loh. Secara otomatis itu akan nyambung dan masuk. Sehingga bayi yang lahir tersebut akan membawa catatan itu. Dia akan ditugaskan untuk menyelesaikan part 2-nya dari film part 1-nya karena belum selesai. Karena nggak rampung gitu loh, ya, nggak rampung, tidak paripurna dalam kehidupan sebelumnya. Maka kemelekatan-kemelekatan karma, keinginan, cita-cita, harapan yang belum selesai itu akan diselesaikan, mencoba untuk dilanjutkan kembali. Nah, ini baru nyambung. Nah, partnya baru nyambung ini dengan Islam. Sama kan akhirnya? Nah, sama, tapi Anda mencari kelengkapannya bisa dari ajaran sebelumnya. Karena kenapa kok nggak ditulis di ajaran mungkin Islam? Karena mungkin kalau ditulis terlalu banyak gitu loh ya. Nanti akan kebingungan atau tujuannya biar kenapa nggak ditulis, kenapa biar nggak bingung dan sebagainya. Jadi memang ada alasan tertentu. Contohnya misalkan motor metik, kenapa dibuat metik? Kenapa membuang part-part seperti gigi, seperti apa namanya? Oli samping. Kenapa nggak ada oli sampingnya? Justru dikurangi kan? Nggak ada giginya berarti dikurangi dibuat metik. Nah, itu loh maksud saya. Jadi penyempurnaan itu juga bisa dalam arti mengurangi. Tujuannya adalah untuk biar simpel, biar mudah dipahami, biar nggak membingungkan gitu loh. Tapi bukan berarti Anda itu nggak boleh belajar yang lain. Nah, justru ketika Anda belajar yang lain itu, ketika Anda bijaksana, Anda malah menemukan titik temu, titik terangnya di situ gitu loh. Ketika Anda itu sebagai bengkel, Anda itu mengoperasi motor metik dan Anda juga mengoperasi motor motor yang 2 tak, motor 4 tak dan sebagainya, Anda akan tahu perbedaannya ini. Partnya yang di sini nggak ada, adanya di sini. Oh, ternyata sudah diperbarui seperti ini. Kelemahannya motor metik itu apa? Kelebihannya apa? Sama. Kelemahannya motor king itu apa? Ya boros misalkan. Tapi dia punya kelebihan loh. Meskipun dia ada kelemahan, meskipun sudah diperbarui menjadi motor metik, dia pasti punya kelebihan. Sama dengan ajaran. Dia punya kelebihan yang tidak ada di ajaran yang paling sempurna tersebut. Meskipun dia paling sempurna gitu loh. Makanya
Dan juga ada orang-orang yang lebih cocok motor king, motor-motor butut, motor lama. Karena mungkin antik ya, maka dimensinya berbeda. Kecocokannya berbeda, meskipun Anda kasih motor matic yang paling baik, dia nggak cocok. Dia cocoknya motor king, passionnya berbeda. Makanya kita sebetulnya dalam ajaran-ajaran itu justru saling mendukung ya sebetulnya. Ya saling mendukung kalau paham sebetulnya ya. Ini kalau paham. Karena Anda bisa menemukan part-part yang tidak ada di ajaran Anda. Itu ada di ajaran yang lain ternyata. Oh ini ketersambungannya seperti itu. Maka enak kalau seperti itu.